Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Untuk menanti lanjutan chapter 1068, kami akan membahas apa yang akan terjadi pada chapter kedepannya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan lainnya ketika mereka tahu bahwa CP0 yang dipimpin oleh Lucci berada di Pulau Egghead. Nah, apakah Luffy dan lainnya akan langsung mengeroyok Lucci dan lainnya? Begini penjelasannya. Awal mula kedatangan dari CP0 ke Pulau Egghead ialah untuk membunuh Vegapunk saja, tidak untuk menghancurkan pulau tersebut. Dikarenakan teknologi yang dikembangkan oleh Vegapunk tidak bisa dibuat lagi. Sebab dari itu pula Gorosei hanya meminta agar Vegapunk saja yang dibunuh. Nah, dari penjelasannya itu maka sudah jelas kalau Lucci tidak akan mengamuk di pulau itu. Lalu setelah sampai di pulau itu pun dia pasti berubah pikiran, mengingat dia mendapat informasi kalau Bonnie berada di pulau ini. Jadi tujuannya sekarang ada dua, yaitu membunuh Vegapunk dan Bonnie. Menariknya di sini siapakah yang memberitahu Bonnie berada di pulau ini? Siapakah orang tersebut dan kenapa dia memberitahu CP0 tentang Bonnie? Bila kalian mengingat chapter kemarin, seseorang yang paling bersemangat mendengar kabar dari Lucci adalah Lilith. Yang mana dia adalah orang yang paling bersemangat jika melihat orang kuat. Karena menurutnya, orang tersebut bisa digunakan sebagai data pertarungan. Dan apakah mungkin Lilith adalah orang yang memberitahu Lucci kalau Bonnie ada di pulau ini? Jawabannya pun masihlah sangat misterius, karena bisa saja Lucci menyadap telepon di Egghead. Namun jika begitu, seharusnya Lucci juga mengetahui kelompok topi jerami ada di sini. Mengingat kedatangan Bonnie di Egghead bersamaan dengan Luffy, maka pastilah ada seorang pengkhianat di Pulau Egghead. Seseorang yang menjadi dugaan utama kami rasa adalah Lilith. Kenapa harus Lilith? Alasannya sudah sangat jelas dari ekspresi dan sikap yang telah ditunjukkan olehnya selama ini. Mungkin jika kalian masih mengingat kemampuan dari Vegapunk cloningan ini, kalian pasti mendapati jawabannya. Bahwasanya setiap Vegapunk memiliki sifat dan pemikiran masing-masing. Lalu secara jelas seseorang yang memiliki sifat paling licik adalah Lilith dengan julukan kebatilan, yakni dia akan melakukan apapun demi tujuannya. Semua ini telah terbukti dengan Sanji dan lainnya yang digunakan sebagai uji coba untuk data pertarungan. Nah, apakah mungkin kalian masih bisa mengelak fakta ini? Berikan jawaban kalian yang paling masuk akal. Kemudian jika Lilith memanglah seorang pengkhianat, seharusnya Vegapunk yang asli sudah mengetahuinya. Dengan begitu dia bisa menonaktifkan kinerja dari Lilith. Tapi sepertinya tidak begitu. Kami rasa Lilith tidak sepenuhnya tersangka. Karena tujuannya saat ini adalah mendapatkan informasi dari data tempur orang kuat. Artinya Lilith berharap banyak Lucci akan bertarung di pulau ini sebentar lagi. Maka ini adalah saat yang pas bagi Lilith untuk mendapatkan sampel itu. Lalu akankah Lucy, Stacy, dan Kaku akan bertarung dengan semua orang di Egghead? Jawabannya sangatlah mungkin terjadi. Mengingat pada chapter sebelumnya Shaka sudah memberi perintah kepada semua pertahanan bahwa sebentar lagi mereka harus bersiap untuk mendapatkan serangan. Shaka meminta mereka untuk menurunkan Seraphim Kuma di situ saja. Apakah mungkin Lucci yang memiliki idealis yang tinggi akan melakukan hal tersebut? Tentu saja jawabannya tidak mungkin karena misi mereka adalah membunuh Vegapunk. Maka sudah jelas Lucci dan lainnya akan memaksa masuk serta berpencar untuk mencari Vegapunk dan Bonnie. Artinya CP0 sudah bersiap berperang melawan Vegapunk sekarang juga. Dan sudah pasti mereka akan menggunakan Seraphim Kuma untuk membuat kericuhan di dermaga ini agar Lucci dan lainnya bisa menyusup ke dalam. Pastinya untuk mengatasi Seraphim Kuma yang kuat ini, mau tidak mau Shaka pasti akan mengeluarkan Seraphim lainnya, seperti Jinbei dan mungkin juga lainnya. Dikarenakan kita belum pernah melihat versi dari Crocodile, Dovi, dan juga Moria. Entah ada atau tidaknya Seraphim dari mantan Shichibukai tersebut. Terlepas dari itu, Zoro dan Brook yang mendengar kerusuhan tersebut akan mengeceknya, lantaran mereka juga berada di dekat situ. Jadi kemungkinan besarnya Zoro atau Brook akan bertarung melawan salah satu dari 3 CP0 tersebut. Dipastikan juga Zoro tidak akan membiarkan Lucci masuk ke dalam pulau ini lebih jauh lagi, karena pastinya Lucci akan mengincar Robin lagi. Tepat sekali, Zoro akan meladeni Lucci dengan senang hati. Terus dia akan membandingkan sejauh mana dia telah berkembang setelah mengalahkan King dari bajak laut buas. Serta nanti dia bisa melihat sejauh apa Lucci berkembang setelah 2 tahun ini. Sebaliknya Lucci sepertinya akan tertarik melawan Zoro. Tetapi Lucci tidak akan melawannya karena pastinya sangat merepotkannya. Jadi kami rasa Lucci akan langsung menargetkan Vegapunk secara langsung.
Namun jika Lucci langsung menuju ke tempat Vegapunk, maka sudah jelas dia akan bertarung dengan sosok yang lebih mengerikan dari Zoro, yaitu sang Yonko baru Monkey D. Luffy. Seperti yang kalian ketahui, meski kekuatan Lucci sudah berkembang pesat seperti apapun, tetap saja melawan seorang Yonko, maka dia pasti akan menerima luka yang sangat luar biasa. Apalagi yang dilawannya yaitu Luffy dengan kemampuan Dewa Matahari. Sekelas Kaido saja dibuat mainan oleh Luffy, apalagi seorang leopard kecil. Malah jadi sate jika bertarung dengan Luffy. Entah kenapa setelah dipikir-pikir kayaknya tidak mungkin Lucci akan mampu membunuh Vegapunk apalagi menculik Bonnie. Karena ya gimana ya, level dari Spizero saat ini masih di bawah dari Admiral, yang artinya jauh di bawah Yonko. Jadi kami rasa Lucci hanya akan bertarung kecil-kecilan saja atau mungkin kabur dari pulau ini dengan segera. Atau kemungkinan yang paling gilanya lagi, dia akan mengancam Vegapunk dengan menghancurkan Punk Record, yang mana itu semua adalah pengetahuan dari Vegapunk. Mungkin hanya itu saja solusi terbaik dari Lucci di pulau ini. Tak ada kemungkinan dia berhasil mengalahkan kelompok bajak laut topi jerami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Vegapunk meminta Luffy membawanya keluar dari Egghead. Entah apa alasannya dia meminta dari Luffy, tapi yang harus digarisbawahi di sini ialah Vegapunk berkata ini adalah takdir bertemu dengannya. Lalu apakah maksud takdir di sini dan apakah yang dilihat Vegapunk di masa depan? Lantas kenapa harus Luffy yang membawanya keluar dari sini? Yap, sudah pasti ini ada hubungannya dengan kekuatan buah iblis dari Luffy. Sudah bisa dipastikan Vegapunk mengetahui tentang kekuatan asli dari buah iblis Hitohitonomi model Nika yang legendaris ini. Itu terbukti jelas dari penelitiannya di lab lama. Spekulasi gila dan teorinya mungkin Vegapunk ingin meminta Luffy untuk membuat Punk Record menjadi karpet, serta membuatnya menjadi kecil. Dengan demikian Vegapunk bisa membawa seluruh pengetahuannya itu kemanapun dia berada. Jadi jika dia meninggalkan pulau maka tak akan ada pengaruh apapun. Kemudian Vegapunk bisa membuat hologram berbentuk Punk Record untuk mengecoh Lucci dan lainnya. Sementara dia dan bajak laut Luffy bisa pergi dari tempat ini. Meskipun terdengar liar, namun hal ini masih bisa dilakukan oleh Luffy. Mengingat batasan kekuatan dari Luffy adalah imajinasinya. Terlepas dari semua itu, kami mendapati percakapan yang menarik antara Luffy dan Vegapunk. Yakni Vegapunk sangat bersalah dengan Bonnie, karena dirinya Bonnie menjadi menderita seperti ini. Kemudian Vegapunk mau menyerahkan sesuatu kepada Bonnie. Namun sampai sekarang belum dikasih clue sedikit pun. Kami rasa Vegapunk akan memberi suatu ingatan dari Kuma sebelum dibuat jadi cyborg. Nah, pada ingatan tersebut akan menjelaskan kenapa Kuma menjadi seperti ini serta apa yang dilakukannya selama ini. Nah, ini adalah obat yang pas untuk menghilangkan penderitaan dari Bonnie sejak lama. Karena dia mencari ayahnya sejauh sekarang adalah untuk meminta kejelasan. Kemungkinan tak hanya itu saja. Vegapunk pasti akan memberikan suatu cara untuk membuat Kuma menjadi normal kembali dengan suatu alat atau apapun itu. Dengan begitu, Vegapunk tidak akan memiliki hutang lagi kepadanya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang perilaku dari Kuma yang sedikit membingungkan. Dikarenakan saat diperbaiki oleh Lindbergh, dia secara tiba-tiba memberontak pergi ke suatu tempat yang kami duga adalah Egghead. Tapi dengan tubuh seperti itu, akankah Kuma bisa mencapai Egghead? Sepertinya tidak akan bisa dan tak mungkin. Tetapi Kuma bisa melemparkan seseorang ke sana dengan kekuatan buah iblis yang dimilikinya. Dengan begitu, maka kekhawatiran dari Kuma akan hilang. Nah, seseorang yang sangat tepat dipindahkan oleh Kuma adalah sang pemimpin yaitu Monkey D. Dragon. Yakni Dragon akan dengan senang hati melakukannya karena ini ada hubungannya dengan Vegapunk yang mau mati beberapa waktu lagi. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk mencari tahu teka-teki perkataan dari Shaka. Bila hal ini terjadi dalam manganya, pasti akan sangat epik, dikarenakan Luffy bisa bertemu dengan ayahnya untuk pertama kalinya. Pertemuan itu pun akan menjadi sejarah yang besar untuk Luffy dan pasukan revolusi, karena mulai sekarang pasukan revolusi akan memulai perang. Dan jika Dragon memberi informasi mengenai Sabo dalam masalah besar, maka sebagai adik Luffy pasti akan mencari Sabo sampai ketemu, karena Luffy tidak akan membiarkan kakak satu-satunya mati lagi. Wah, sangat menarik nih jika story-nya bisa menjadi seperti ini. Namun entah siapa yang tahu dengan cerita yang dibuat oleh Oda. Sekian untuk pembahasan ini. Dan jika ada yang tidak setuju dengan teori dari kami, kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.